Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutimmima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Bapak saudara kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah untuk hadir ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Salat beserta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasiat pertama sekali khatib sampaikan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita yang hadir di ruangan masjid yang penuh berkah ini di hari yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Bapak saudara kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dahannya menjulang ke langit. Lalu Nabi Muhammad SAW juga memesan kepada kita mempertegas penjelasan ayat ini nantinya adalah innama bu'istu liutimmima makarimal akhlaq. Bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Maka sesuai dengan ayat dan hadis yang kita bacakan, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah pondasi yang kuat dalam kehidupan. Orang mengatakan bahwa pondasi itu sebetulnya adalah menentukan arah pembangunan selanjutnya. Kalau ibarat sebuah rumah, pondasi kuat, bangunan kuat. Tapi baru mulai pondasi sudah melenceng, pondasi melengkung, maka bangunannya sepintar apapun arsitek yang mengerjakan, maka dia akan miring. Maka dalam kehidupan ini, itulah yang akan kita perkuat terlebih dahulu.
menanggapi perkembangan dan baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu di bidang teknologi, di bidang persaingan yang terbuka lebar hari ini bagi umat Islam, ini adalah suatu hal pokok yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah pondasi itu adalah pondasi keimanan. Kenapa ini pondasi keimanan? Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, umat Islam itu yakin bahwa kehidupan ini ada yang mengendalikan, yang maha bijaksana, yang maha melihat, yang maha mengatur, yang maha pemberi yang terbaik dalam kehidupan. Maka perkembangannya adalah dalam kehidupan serba modern hari ini, sebagian masyarakat modern yang hari ini seharusnya ketuhanan ini menjadi fitrah dalam diri, tetapi seringkali dipertanyakan. Maka kalau di barat ada namanya itu ateisme new, adalah keyakinan-keyakinan anti Tuhan. Bagi mereka itu Tuhan itu tidak ada. Nah, landasannya apa? Karena kalau ada Tuhan, mengapa ada bencana? Mengapa ada musibah? Mengapa ada kematian? Mengapa ada kebahagiaan? Mengapa ada yang namanya rasa tidak enak? Jadi bagi orang-orang yang ateisme itu, kehidupan ini adalah sekiannya anak ketenangan, pleasure, kesenangan. Kalau ketika timpa musibah, maka keimanan mereka itu bergetar. Bahkan tidak ada sama sekali. Maka bagi umat Islam yang beriman, kehidupan ini adalah memang adanya yang namanya ketakutan, kesedihan, adanya penderitaan. Karena Allah juga menyampaikan bahwa surganya Allah itu tidak akan ditempati, tidak akan diperoleh hanya dengan ketenangan. Dan ini kita rasakan sehari ini bahwa perjuangan untuk melaksanakan sholat berat, puasa berat, apalagi ibadah haji dan umrah itu berat. Dan itu akan merasa ringan bagi orang-orang yang beriman. Termasuk hari ini ibadah yang diwajibkan pada bulan Zulhijjah itu berat. Kenapa? Karena dengan membayar sekian yang kita terima tidak sebanding. Kalau kita beli justru itu luar biasa banyaknya. Tetapi orang beriman ketika dia merespon ini dengan iman, maka dia yakin bahwa Allah akan memberikan nilai yang terbaik dari apa yang telah diperintahkan. Saudara kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Bagi orang beriman apapun dalam kehidupan ini ternyata itu baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada orang-orang beriman itu tidak ada yang buruk. Tetapi hanya batas pengetahuan manusia itu yang belum sampai. Allah katakan la ta'lamu ma la taf'alun. Aku mengetahui, kamu tidak mengetahui. Walaupun buruk, tetapi Allah Subhanahu wa taala di balik itu pasti menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Tidak ada satupun takdir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu buruk. Tetapi sekali lagi adalah penilaian keimanan. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat iman yang baik itu adalah seperti pohon yang kuat yang uratnya mencekam ke bawah dan pucuknya menjulang ke langit. Yaitu kalimat-kalimat keimanan. Saudara kaum muslimin jemaat rahimakumullah. Yang kedua adalah bahwa pondasi dalam kehidupan itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Akhlak. Dari keimanan itu lahir akhlak. Yang sebelumnya dilandasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu meringankan kita untuk melaksanakan apapun ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka dari yang namanya ibadah itu lahirlah akhlak. Nah, akhlak ini adalah menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Maka orang-orang bijak mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan suatu bangsa itu, hancurkan akhlak generasi mudanya. Kita lihat sekarang, kalau di dunia global itu sudah legal pernikahan LGBT. Kalau di nasional, akhlak, apa yang kita lihat hari ini? Biasa saja bahwa aparat hukum merekayasa hukum, penegak hukum jual beli narkoba, pejabat yang pamer harta kekayaan. Biasa saja. Nah, dalam kehidupan kita bermasyarakat juga luar biasa.
banyak yang terjebak dalam judi online, banyak yang terjebak dengan situs pornografi. Bahwa kemarin kejadian itu, seorang camat rela untuk berselingkuh. Apa yang kurang di sana adalah akhlaknya. Maka dari itu, obat dari penyakit itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Obat dari penyakit akhlak itu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam surah Yunus ayat 57 itu bukan hanya bagi umat Islam, seluruh umat manusia. Kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mengapa ini Al-Quran obatnya? Karena memang dalam Al-Quran orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak, maka Nabi itu dikatakan bahwa akhlaknya Al-Quran. Kemarin terjadi kasus pelecehan oleh Dr. USG. Tetapi umat Islam kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada ajaran agama. Kalau dalam agama, orang yang sakit itu perempuan harus berobat ke dokter perempuan. Laki-laki harus berobat kepada dokter laki-laki. Kecuali dalam keadaan darurat betul. Nah ini banyak lagi dokter-dokter yang ahli perempuan USG itu memang perempuan. Kenapa? Karena dalam Islam jangankan untuk meraba, menyentuh, melihat aurat saja berdosa. Tetapi ketika umat Islam hari ini yang katanya modern, tidak kembali kepada ajaran agama, tidak kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang hanya penekanan ibadah saja, maka itu terjadi. Jadi kalau kita menilai wajar saja, itu kalau secara manusiawi. Tetapi kembali lagi kepada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah suatu perbuatan yang tidak diizinkan. Wassaudara kaum muslimin jemaat rahimakumullah. Itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga adalah ilmu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya ketika terjadi yang namanya musibah itu banyakkan dari juga kekurangan ilmu. Maka para tokoh-tokoh dalam Islam itu juga menyampaikan apa akibat yang ditimbulkan ketika sesuatu itu tidak didasari dengan ilmu. Maka keduanya tadi adalah iman, akhlak, ibadah, itu yang paling tinggi itu dikeluarkan oleh ilmu. Orang berakhlak dengan baik, orang beriman dengan baik, orang beribadah dengan baik, itu adalah dengan ilmu. Maka ibadah saja tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan ilmu. Ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama sekali ini sudah masyhur bagi kita. Ketika pembahasan tentang taubat, ada yang disebutkan oleh orang yang membunuh 99 orang itu. Itu yang pertama sekali dia bertanya kepada ahli ibadah. Kata ahli ibadah ini tidak ada lagi terima taubat. Maka yang kedua, yang memberikan solusi bagi dia adalah orang yang berilmu. Datang dia kepada orang berilmu. Apa masalahmu? Sudah membunuh 100 orang. Bisakah saya taubat? Bisa. Dengan alasan kamu keluar dari daerah ini. Dan itulah yang menyebabkan taubatnya diterima. Pada masa Nabi juga terjadi sahabat terluka kepalanya. Dia dalam keadaan junub. Ditanya oleh kepada sahabatnya, wahai saudara, apakah bisa saya bertayamum? Tidak. Harus mandi. Ketika itu mandilah dia. Maka karena kepalanya terluka, dia meninggal. Dikatakan kepada Nabi, sungguh dia telah membunuh saudaranya. Bahaya bagi orang-orang yang berilmu, bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain, bisa bagi diri sendiri, dan juga bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu, ilmu itu seperti yang dikisahkan dalam surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menanya burung hudhud, kenapa dia tidak hadir? Kalau dia tidak hadir dengan tidak membawa penjelasan yang nyata dan itu berdasarkan ilmu, maka saya akan mengazabnya, saya akan memotongnya. Itu lebih keras bahasa Nabi Sulaiman. Nah, ketika datang burung hudhud, apa katanya? Saya membawa waktu, membawa sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dengan bahasa Al-Qur'annya sebetulnya adalah aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, itulah yang menyelamatkan burung hudhud sehingga dia tidak jadi dipotong. Maka hari ini budaya keilmuan itu yang pada bulan sebelumnya kita gali baik subuh walaupun setelah Isya, itu akan menjadi budaya kita. Nah, hari ini budaya pendidikan.
hari ini kalau kita bangsa-bangsa maju seperti Amerika, Eropa dan Cina, itu mereka sudah ilmuannya sudah sains, sudah berbasis teknologi. Kita itu masih menjadi objek pemasaran teknologi. Nah, bagi kita Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi hari ini apakah kita dirahmati atau yang merahmati? Maka apapun bentuk dari teknologi yang kita pakai hari ini, apakah sudah menjadi produknya Islam atau belum? Kalau belum, berarti kita masih banyak dirahmati. Dan ini PR bagi kita. PR bagi kita. Bagaimana hari ini realitas nyata? Bagi generasi muda yang telah menyelesaikan studi baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang berbasis keilmuan, sudahkah kita merahmati? Dengan hasil-hasil karya kita, kita bisa memproduksi sesuatu. Dan itu adalah PR bagi kita bersama. Maka pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang luar dari Indonesia ini adalah sesuatu yang menghasilkan. Sehingga ketika dia memang tamat dari pendidikan itu, mereka berkarya. Kalau anak-anak muda kita hari ini asik, di perguruan tinggi kita tidak menyangkal bahwa adanya yang namanya kebiasaan untuk memfotokopi hasil-hasil karya orang lain. Tidak lagi berdasarkan pemikiran, karena mereka memang diadapkan kepada itu. Nah, maka dari itu, Bapak Saudara kaum muslimin, jemaat rahimakumullah, kehidupan ini akan kuat. Kehidupan ini akan lancar, kehidupan ini akan indah ketika kita memiliki yang namanya iman yang kuat. Ketika kita memiliki ibadah yang kuat, akhlak yang kuat, dan ketika itu semuanya itu adalah kuncinya ilmu pengetahuan. Tidak cukup ibadah saja, tidak cukup akhlak saja, tidak cukup iman saja ketika ilmu kita abaikan. Camkalah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المسلمين. اللهم إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.